Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, muatan IPS. Pada muatan IPS kali ini kita akan belajar peristiwa terbentuknya NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah penjajahan bangsa Barat dan Jepang, negara Indonesia sudah mulai membentuk negaranya dengan 3 peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwanya maksudnya adalah sebelum proklamasi dilaksanakan, yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian baru peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan setelahnya yaitu peristiwa penyebaran berita proklamasi dan sambutan rakyat di berbagai daerah. Pertama kita akan membahas tentang peristiwa sebelum proklamasi. Peristiwa ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Alasan peristiwa ini adalah pada saat itu golongan muda telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sehingga terjadilah perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Namun mereka berbeda pendapat untuk melaksanakan kemerdekaan itu dilaksanakan tanggal berapa. Sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputro diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian di Rengas Dengklok, golongan tua dan golongan muda berunding dan diputuskan pada pukul 11 malam, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda. Di sana, beliau-beliau ini merumuskan naskah proklamasi yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda ini ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus terjadilah peristiwa proklamasi. Sebelum itu, di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks naskah proklamasi yang ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa pembacaan teks proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat pukul 10.30. Dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat, serta bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Setelah peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus itu tadi, peristiwa setelahnya yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui pamflet, menulis tulisan di tembok-tembok bahwa Indonesia telah merdeka, kemudian menyiarkan melalui radio, kemudian penyebaran lewat koran, yaitu koran yang pertama kali memuat bahwa Indonesia merdeka adalah Suara Asia, dan gubernur menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya masing-masing. Peristiwa yang kedua setelah proklamasi yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah. Ada yang melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta, ada juga yang melakukan tindakan heroik di berbagai daerah untuk menegakkan kedaulatan. Karena pada masa itu meskipun sudah proklamasi kemerdekaan, tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang masih diduduki oleh Jepang. Peristiwa setelah kemerdekaan disebut peristiwa heroik untuk mendukung proklamasi. Yang pertama terjadi di Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945. Angkatan Pemuda Indonesia merebut dan mengambil alih kantor pemerintahan Jepang dan berhasil merebut senjata Jepang.
Peristiwa selanjutnya ada di Palembang pada tanggal 8 Oktober 1945 dan acara tersebut merupakan acara upacara yang dipimpin oleh Dr. Akagani dan Jepang tidak melakukan perlawanan apapun di Palembang ini. Di Semarang pada tanggal 15 Oktober Jepang melakukan perlawanan ke rakyat selama 5 hari. Akibatnya, banyak pemuda yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikan Monumen Tugu Muda di Semarang. Di Yogyakarta, pada tanggal 6 September, rakyat merebut kekuasaan atas Jepang dan menuntut Jepang menyerahkan semua kantor di pihak Indonesia. Di Surabaya juga ada peristiwa heroiknya pada tanggal 19 September 1945, rakyat menurunkan bendera Belanda yang berwarna biru disobek agar menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato Surabaya. Kemudian di Bali pada tanggal 13 Desember 1945, pemuda Bali juga berhasil merebut kekuasaan Jepang namun belum berhasil merebut persenjataannya. Di Makassar pada tanggal 19 Agustus 1945, pemuda berhasil merebut gedung penting dan stasiun yang masih dikuasai oleh Jepang. Yang terakhir ada di Kalimantan pada tanggal 14 November 1945, sekitar 8.000 rakyat membawa bendera merah putih di depan kantor sekutu karena sekutu melarang pengibaran bendera di Kalimantan pada saat itu. Peristiwa-peristiwa yang merupakan kejadian heroik tadi itu merupakan wujud rasa bangga dan rasa syukur rakyat Indonesia atas kemerdekaannya. Tokoh-tokoh yang ada pada peristiwa proklamasi yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang tugasnya adalah merumuskan, menulis, dan membacakan teks proklamasi. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertugas untuk merumus naskah proklamasi, serta Ahmad Subarjo juga bertugas merumuskan naskah proklamasi. Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih, serta Suhud dan Latif Hendra Diningrat bertugas mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses pembentukan NKRI ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pembentukan kelengkapan pemerintahan ini ada sidang PPKI yang pertama yang dilaksanakan 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang kedua, sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus. Sidang PPKI ini dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta yang dihadiri oleh 27 orang. Dengan hasil sidang PPKI pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil, serta tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Jadi pada saat itu masih belum ada menteri. Pada sidang PPKI kedua mendapatkan hasil bahwa menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas Presiden. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi pada saat awal Indonesia merdeka hanya ada 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sunda Kecil ini meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Proses yang kedua yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI yang bertugas untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Proses yang ketiga yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Yang pertama membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan membantu korban perang. Karena pada saat itu Indonesia situasinya masih belum stabil. Sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945, Mayor Urip Sumoharjo diutus untuk membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang kalau saat ini disebut dengan TNI. Langkah keempatnya yaitu pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah. Pembentukannya yaitu
dengan membagi 8 provinsi itu tadi dibantu oleh KNI daerah. KNI daerah ini berfungsi sebagai DPR sebelum diadakan pemilihan umum. Setelah Indonesia merdeka, belum langsung merdeka seperti saat ini. Masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilalui supaya Indonesia mendapatkan kemerdekaan secara utuh. Karena pada saat itu, masih ada tentara sekutu atau tentara Belanda yang ingin kembali ke Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi dengan dua cara. Yang pertama secara perlawanan fisik, yang kedua dengan perlawanan diplomasi. Perlawanan diplomasi ini merupakan perlawanan dengan organisasi atau perundingan. Yang pertama, perlawanan secara fisik terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, yaitu tentara sekutu, yang akan mengultimatum Surabaya untuk menyerahkan senjata. Namun, rakyat Surabaya saat itu menolak, dan terjadilah pertempuran 10 November itu. Tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sugiono. Sehingga pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perlawanan secara fisik selanjutnya yaitu ada Palangan Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini berawal dari sekutu mempersenjatai tawanan yang dibebaskan dan terjadilah pertempuran. Tokoh yang terlibat yaitu Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Untuk memperingati Palangan Ambarawa maka dibangunlah monumen yang disebut Monumen Palangan Ambarawa, dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Perlawanan secara fisik yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pada awalnya sekutu yang meminta rakyat untuk menyerahkan senjata tawanan Jepang, namun rakyat menolak. Bahkan rakyat Bandung saat itu membakar Kota Bandung bagian selatan agar tidak dikuasai oleh sekutu, sehingga disebut Bandung Lautan Api. Tokoh yang terlibat pada saat itu adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Perlawanan secara fisik yang keempat yaitu perlawanan Medan Area pada tanggal 10 November 1945. Berawal dari tentara sekutu yang akan mengambil tawanan di Medan, namun tentara Indonesia merampas dan menginjak-injak bendera. Terjadilah pertempuran antara tentara sekutu dengan masyarakat Medan saat itu. Tokoh yang terlibat adalah Ahmad Thohir. Dan yang terakhir ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Berawal dari Belanda yang ingin menduduki Yogyakarta lagi dan mempropaganda bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat yaitu Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah itu terjadilah perjuangan secara diplomasi atau perjuangan secara berunding antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Yang pertama ada perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 10 November 1946, tepatnya di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Yang diwakili oleh pihak Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan pihak Belanda Profesor Serge Merhon. Dengan kesepakatan atau hasil yang dicapai, yang pertama Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan, serta negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni yang disebut Uni Indonesia Belanda. Pada saat itu Belanda masih belum rela jika Indonesia merdeka. Namun, Belanda mengingkari perjanjian perundingan Linggarjati ini dan melancarkan agresi militer ke-1 pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya ada perjanjian Reville yang terjadi pada tanggal 17
Januari 1948 di atas kapal Revel. Kapal ini merupakan kapal milik Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan bahwa Belanda mengakui daerah Republik Indonesia hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki Belanda, dan Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari janjinya sehingga melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga ada Perjanjian Rumroyen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Dengan hasil keputusan yaitu pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan, Republik Indonesia sebagian besar dari negara Indonesia Serikat, dan akan segera dilaksanakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB yang merupakan ujung dari perjuangan diplomasi Indonesia saat itu. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1945 di Den Haag, Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Hamid II dan pihak Belanda diwakili oleh Van Maarseveen. Dengan hasil, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, kemudian menyerahkan masalah Irian Barat yang ditunda 1 tahun. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda dan mengembalikan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Setelah Konferensi Meja Bundar ini, ada upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada RIS atau saat itu Republik Indonesia Serikat. Yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara pengakuan kedaulatan ini dilaksanakan di 2 negara, yaitu di Indonesia dan di Belanda. Di Belanda, upacara pengakuannya dihadiri oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ratu Juliana. Ratu Juliana ini mewakili pihak Belanda, serta di Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Lonving. Hasil dari upacara pengakuan kedaulatan ini yaitu berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Belanda dan menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.